Ya, assalamualaikum sahabat. Semoga teman-teman yang di rumah yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, semangat, yang lagi berjuang melawan GERD, asam lambung, dan teman-temannya itu semoga lekas diberi kesembuhan teman-teman. Seperti biasanya ya, di sini saya kembali lagi akan berbagi pengalaman saya eh, dalam menghadapi penyakit GERD atau asam lambung ini teman-teman. Jadi yang saya bahas kali ini adalah bagaimana caranya saya dulu bangkit dari penyakit GERD dan juga anxiety yang ada dalam diri saya teman-teman. Jadi begini teman-teman ya, menurut saya cara saya untuk bangkit itu saya mulai dari internal dalam diri kita sendiri teman-teman. Maksudnya begini, sebenarnya kalau saya rasakan itu kan penyakit GERD, anxiety dan juga apa asam lambung ini ya. Itu kan eh, yang yang mengganggu atau titik beratnya itu ada pada gejolak internal diri kita sendiri. Yang menurut saya yang saya rasakan seperti itu, teman-teman. Jadi internal internal kita ini bergejolak, teman-teman. Bergejolak ndak karu-karuan. Nah, di situ saya menyimpulkan bahwa kesembuhan ini bagaimana caranya bangkit ini dimulai dari internal diri kita sendiri, karena sebenarnya orang di luar kita itu fine fine aja melihat kita, tapi tidak dengan kita. Di dalam internal kita itu bergejolak, berkecamuk, wis ndak karu-karuan. Nah, di situ saya menyimpulkan bahwa sebenarnya itu ada di mental kita sendiri teman-teman. Entah itu mental rohani kita berpengaruh, mental jasmani kita berpengaruh, dan yang paling titik beratnya sebenarnya mental kejiwaan kita. Kalau menurut saya itu ada hubungannya ke mental kejiwaan teman-teman. Cuman kadang-kadang kita itu kayak lucu, oh masa iya mental kejiwaan. Sumpah bener, memang itu sebenarnya mental kejiwaan kita. Dan baiklah, kita akan mulai untuk coba kita ke mental rohani dulu ya. Ya terus terang aja teman-teman ya, saya ini juga bukan orang yang apa ya, yang kurang lah dalam segi ibadah, itu memang kurang. Tapi penyakit GERD, asam lambung yang menghampiri saya itu, saya ada kemauan, intinya itu disadarkan agar lebih mengenal siapa penciptanya. Dan saya selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta, dan di situ saya mulai merasa tenang, dan itu berimbas pada gejolak pada internal diri kita sendiri teman-teman. Jadi bersyukur sih sebenarnya kita diberi penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini, karena dengan cara itu kita semakin ada kemauan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari segala hal, semua faktor yang mendorong, yaitu GERD, anxiety. Dan menurut saya itu adalah koreksi, mungkin koreksi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, bahwa selama ini kita telah melupakan, telah jauh dari Dia, makanya kita perlu mendekat lagi dengan dianugerahkan penyakit itu kepada kita. Dan itu menurut saya dari mental rohani saya melakukan eh, perbaikan rohani saya. Jadi saya mencoba untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu untuk mental rohani yang saya lakukan, dan alhamdulillah itu sangat menenangkan gejolak yang ada dalam internal tubuh saya, karena memang anxiety dan GERD ini sebenarnya menurut saya yang paling berpengaruh adalah gejolak internal yang ada di dalam batin kita, karena batin kita terlalu menduga-duga, intinya berkecamuk dan jelas. Dan sekarang itu untuk poin mental rohani ya, intinya mental lah, dan itu mental rohani. Dan yang kedua itu mental jasmani teman-teman. Jadi begini, kebanyakan dari kita ini teman-teman ya, saya ya merasakannya, jadi seolah menurut saya itu seolah saya itu sudah melupakan jati diri saya, terlalu terfokus dengan apa yang sekarang ada di apa yang sedang kita kerjakan, apa yang kita hadapi. Kita lupa dengan kegiatan-kegiatan olahraga. Saya yakin kita semua itu sebenarnya punya hobi. Contohnya saya ya, saya hobi saya volley. Memang lama sudah saya tidak pernah megang lagi bola volley. Nah, di saat sakit seperti itu, nah saya gali lagi apa kesenangan saya di dalam bola volley itu, dan akhirnya saya, maksudnya apa ya, intinya
kita ini teman-teman, menurut saya memang orang hidup itu sebenarnya harus punya hobi. Apa kegunaannya hobi itu? Satu, untuk merefresh teman-teman. Karena jika kita bekerja terus kita terlalu sepaneng dengan hal ini, kita terlalu sepaneng dengan itu. Nah, olahraga ini yang kita hobi ini, olahraga yang kita gemari, bukan olahraga yang terpaksa kita lakukan. Olahraga yang kita gemari itu akan merefresh otak kita. Jadi otak kita yang tadinya tuh sepaneng dengan olahraga hobi kita tadi itu, maka akan rileks lagi, dan itu pun kesehatan akan menjaga kesehatan kita karena hobi kita itu tadi adalah olahraga kan. Kita mau jadi mengeluarkan keringat, jadinya kan sehat begitu teman-teman. Jadi menurut saya kita itu sudah melupakan hobi kita teman-teman, padahal itu perannya sangat sentral. Jadi saya waktu itu saya kembali, awalnya ragu karena jangankan main volley teman-teman ya, untuk keluar rumah aja nggak aktivitas saja ya paham lah, kadang keringat dingin begitu kan. Jadi yang saya lakukan pertama itu teman-teman, saya tumbuhkan kembali rasa senang saya terhadap bola voli. Kan di situ harus berhenti ya, apapun yang terjadi kerjaan itu harus berhenti karena kita dengan kondisi saya yang lagi sakit seperti itu, seperti itu. Jadi saya turun kembali melihat teman-teman yang main voli, ya di situ saya keringat dingin teman-teman, keringat dingin karena saya mencoba untuk menikmati orang-orang nonton bola voli, tapi tidak semudah itu teman-teman. Ya keringat dingin mulai keluar ya kan. Tapi saya berusaha sampai akhir mereka bermain dan kembali ke rumah, aura baru yang saya dapat. Tidak apa, ketika saya masuk rumah tidak seperti biasanya, yang intinya ada sedikit semangat di situ di dalam diri saya. Dan keesokan harinya saya turun lagi ke lapangan, saya coba untuk pegang-pegang bola, dan percaya teman-teman, hobi yang sudah lama kita tinggalkan dan tidak pernah, maksudnya ketika kita sedang sakit terus kita tidak pernah olahraga, rupanya kita itu meninggalkan hobi kita teman-teman. Menurut saya di situ. Ya kalau memang seburuk-buruknya tidak punya hobi ya minimal jogging lah, tapi itu akan sangat susah untuk dilakukan karena jogging itu kalau menurut saya pribadi itu apa ya, kegiatan yang membosankan jogging, kecuali orang yang hobinya memang jogging. Lain halnya kalau sudah digarisbawahi hobi teman-teman, seberat apapun pasti dilakukan karena namanya hobi. Semahal apapun kalau punya pasti dibeli, namanya hobi. Nah seperti itu teman-teman. Nah, menurut saya ya kita gali kembali hobi kita. Jadi maksud saya itu begini teman-teman, jadi kita hidup itu harus ada hobi, minimal itu seminggu sekali kita lakukan karena itu untuk merefresh otak kita yang terlalu sepaneng dengan kerjaan kita. Misalnya gitu nah, kita kerja 1 minggu nonstop, ketika libur ya udah kita diam di rumah, kan monoton jadinya, hidup hidup kita itu kan monoton teman-teman. Apalagi ya mungkin pas hari libur kita gunakan untuk apa, shopping ke apa di mall. Kalau di sini tidak ada mall teman-teman ya, di sini di daerah apa ya, di daerah pinggiran, daerah perbatasan. Jadi hal-hal seperti itu yang bersifat-sifat mall apa itu tidak ada di sini teman-teman. Jadi dan alhamdulillah ketika saya sudah enjoy bermain volley teman-teman, dengan bercengkrama asiknya bermain itu, dengan tidak kita sadari otot-otot apa yang mencengkeram, yang membuat internal kita itu bergejolak, semuanya itu mencair seperti es batu teman-teman, dan semuanya kembali seperti sedia kala. Alhamdulillah teman-teman. Dan itu menurut saya untuk poin keduanya kita perbaiki di mental jasmaninya teman-teman. Dan untuk poin ketiga, apa ya, poin ketiga itu mental kejiwaan kalau menurut saya. Kenapa mental kejiwaan teman-teman? Ya kebanyakan dari kita itu, saya pribadi ya, kebanyakan itu apa ya, di dalam internal itu kan ngomong, berdebat sendiri dengan apa yang kita rasakan. Masa sih ini, misalkan kita lagi ada nyeri di dada, jangan-jangan nanti ini penyakit paru-paru lagi, ketika ada lagi sakit di apa lagi di bagian apa. Jadi kita itu keseringan mendiagnosis diri kita sendiri, dan itu yang akan memperburuk anxiety kita teman-teman. Dan saya menganggapnya itu adalah apa ya, mental kejiwaan kita yang sakit. Ya saya tidak tahu, mungkin sebenarnya memang iya, karena apa ya, jadi kita sering bertempur dengan pikiran kita sendiri. Saya sering bertempur dengan pikiran saya sendiri. Pikiran saya ngajaknya ke hal-hal yang menakutkan,
saya mencoba untuk menetralisir, maksudnya ya paham lah mungkin ya untuk yang merasakan GERD dan anxiety. Jadi menurut saya stop untuk mendiagnosis diri kita sendiri, apalagi mencari searching di Google itu kan, gejala kita ketik begini begini begini, ini sakit apa, ini gejala apa, nanti yang ada tambah memperburuk anxiety kita teman-teman. Stop untuk searching di Google, karena kebanyakan searching di Google itu teman-teman, di situ tuh cuma orang jualan obat, dia tidak memikirkan efek efek apanya, efek untuk orang yang menderita GERD dan anxiety ini yang terlalu memikir terlalu jauh. Dia tidak memikirkan teman-teman, dia pikirkan bagaimana caranya produknya laku teman-teman. Jadi yakinlah kalau teman-teman men-searching terus-terusan men-searching gejala teman-teman di Google, yang ada anxiety teman-teman akan semakin parah dan teman-teman akan semakin tercengkram oleh tekanan GERD anxiety itu teman-teman. Dan menurut saya itu teman-teman ya, bangkit dari gejala GERD, asam lambung, dan juga anxiety ini, langkah yang saya lakukan seperti itu teman-teman. Dari tiga ini, tiga apa ya, tiga ya intinya mental, tapi saya golongkan menjadi tiga: mental rohani, mental jasmani, dan juga mental kejiwaan. Mental rohani, hubungan kita dengan yang di atas pencipta kita, ibadah kita bagaimana. Yang kedua mental jasmani, kalau bisa kita gali lagi hobi kita. Jadi kalau bisa itu kita itu harus punya hobi teman-teman, pasti semua punya hobi. Mungkin yang seringan itu kan terlalu sibuk dengan kerjaannya yang sekarang, sibuk mencari nafkah ya kan, sibuk mencari nafkah sehingga tidak sempat lagi untuk melaksanakan hobi. Imbangi teman-teman, bekerja iya, hobi ya, seminggu sekali aja lah laksanakan hobi, insya Allah uh, tubuh kita akan ya happy lah, enjoy. Dan yang ketiga mental kejiwaan kita, stop mendiagnosis gejala kita. Yang tugasnya mendiagnosa itu adalah dokter teman-teman, bukan kita sendiri. Stop mendiagnosa diri kita, gejala-gejala kita. Stop searching di Google tentang gejala-gejala yang kita rasakan, karena itu akan memperburuk anxiety kita teman-teman. Saran saya seperti itu teman-teman. Dan mungkin itu saja teman-teman ya, nanti di video selanjutnya, di kesempatan selanjutnya, saya akan bagikan kembali pengalaman saya. Saya tahu betapa beratnya melawan GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Saya tahu teman-teman, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dan teman-teman sekarang yang sedang berjuang melawan GERD dan anxiety segera dipulihkan, disembuhkan, dan bisa beraktivitas kembali normal. Beginilah hidup teman-teman, harus kita syukuri, dan kita wajib bersyukur jika kita diberikan GERD dan anxiety, karena itu adalah evaluasi terhadap bagaimana hidup kita. Nah, bagaimana hubungan kita dengan yang di atas, bagaimana gaya hidup kita, bagaimana mental kejiwaan kita. Dan baiklah, itu aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.